kepercayaan untuk menyampaikan topik yang tidak mudah dan menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Panitia memberi judul Masyarakat Ilmiah dan Masyarakat Takayul. Namun teknologi itu juga dengan cepat melahirkan budaya komentar. Mengapa budaya internet membuat kita menjadi saling membenci, saling menyebar kemarahan dan diskriminasi dan rasis. Saya ingin mengucapkan terima kasih tentu saja kepada panitia yang memberi kepercayaan untuk menyampaikan topik yang tidak mudah dan menimbulkan kontroversi yang luar biasa. Panitia memberi judul Masyarakat Ilmiah dan Masyarakat Takayul. Tetapi saya nanti akan sedikit lebih menyederhanakan dan saya memilih topik berpikir masuk akal, itu saja. Jadi karena yang kita hadapi banyak hal yang tidak masuk akal di negara ini. Saya akan mulai dengan peristiwa yang menarik. Sekitar bulan Maret, tidak lama sesudah terjadi gerhana matahari total, yang sayang tidak lewat di Pulau Jawa, hanya sebagian lewat di Pulau Jawa, tapi totalnya itu di daerah Kalimantan, Sumatera, Bangka, dan sampai ke Indonesia Timur. Nah, antara bulan Maret dan April 2016 tersebar desas-desus mengejutkan dari Pulau Banggai, Sulawesi Tengah. Rupanya ada sesosok bidadari rupawan jatuh dari langit ke perairan di sekitar Pulau Banggai. Wajahnya itu telungkup dan ketika diangkat itu kata si nelayan yang mengangkatnya itu berair mata. Ya kan dia telungkup di air ya, jadi wajahnya basah. Seorang nelayan itu menggendongnya ke rumah, merawat, mengenakan pakaian, setiap hari pakaiannya diganti. Penduduk datang, wah ini seperti cerita Joko Tarub begitu ya, tapi ini jatuh khusus untuk sang nelayan. Desas-desus segera beredar menjadi berita di media sosial dan situs-situs berita terhubung online, termasuk di luar negeri. Huffington Post, The Guardian, itu meneruskan berita itu. Sekitar akhir April, Kapolres Banggai akhirnya mengumumkan bahwa bidadari itu adalah boneka intim. Pada awal Mei beredar berita di luar negeri, sex toy mistaken for fallen angel. Boneka intim dikira bidadari jatuh. Setahun lalu beredar berita bocah bertelur. Videonya pun beredar di media sosial. Dari pemeriksaan medis, akhirnya menjadi jelas bahwa gejala tersebut adalah kasus pengapuran. Jadi alih-alih menjadi berita yang demikian sensasional, sebetulnya kita patut prihatin karena penderitaan yang diderita anak itu. Pekan ini, saya kira berapa hari yang lalu, mungkin Anda sibuk dan juga kemudian sibuk bertanya-tanya termasuk saya, tapi karena saya astronom saya sedikit lebih tahu. Ada beredar berita bahwa tanggal 27 Agustus 2016 akan ada 2 bulan berdampingan. Yang satu Mars, yang satu bulan. Waduh, saya pikir ini kan berita kabar bohong lah, katakan hoax yang sudah ada 2003. Diulang lagi 2015, diulang lagi 2016 dan orang masih bertanya, masih mengedarkan ini benar atau tidak. Tapi ya sudah, saya kan yang astronom jadi saya bisa jawab. Pada jarak terdekat pun, nah ini diingat-ingat kalau tahun depan akan muncul lagi itu karena berita-berita ini menggembirakan buat orang yang mengirim. Betapapun sedang mendekatnya Mars itu ukurannya paling besar itu 140 kali lebih kecil daripada bulan. Jadi perlu 140 lingkaran Mars baru besarnya menjadi seperti bulan. Saya memberi contoh-contoh itu hanya untuk memberikan gejala menarik sejak media sosial berkembang. Kita semua tahu, mengikuti, menjadi bagian dan ikut gembira dan muncul di mana-mana, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain. Orang semakin mudah mengedarkan segala macam omongan, mulai dari kabar serius sampai desas-desus politik, kabar burung, takayul, cerita gaib, perang ideologi, rasisme, dan sebagainya. Masalahnya, memeriksa
suatu kabar itu membutuhkan jerih payah yang lebih ketimbang sekedar meneruskan, apalagi pakai teknologi sekarang kan, sentuh layar, klik, seluruh berita terkopi, tersalin dan terkirim sebanyak mungkin. Dengan kemudahan itu, kita lalu berlomba-lomba menjadi penerus kabar. Sekurang-kurangnya kan kita masuk ke dalam golongan yang up to date, yang sibuk dan punya banyak sekali pekerjaan. Dan pekerjaan itu adalah mengikuti simpang siur peristiwa di sekitar kita dan murah hati meneruskannya. Syukur-syukur kalau kabar itu tidak membuat orang marah, tidak memancing kebencian. Namun sudah terbukti beberapa kali bagaimana percakapan di dunia maya berbuntut bukan hanya perang verbal, tetapi perang kekerasan visual dan konkret nyata. Saya kira ada di antara sahabat-sahabat kita di sini yang juga mengalami hal itu. Teknologi yang dunia maya adalah luar biasa, kita tidak meragukan itu. Membuat aktualisasi pengetahuan berjalan dengan sangat baik, lancar, cepat, tidak terbatas. Namun teknologi itu juga dengan cepat melahirkan budaya komentar. Siapa saja boleh komentar, tidak ada larangan. Tak peduli apakah komentar itu melukai, bahkan menyingkirkan orang lain. Teknologi itu telah melahirkan setan gundul yang membuat kita saling membenci, saling memakan, saling membuat orang lain menjadi korban. Kata setan gundul itu saya terjemahkan dari troll. Tanggal 29 Agustus saya tadi berikan kopinya kepada Mas Ulil, majalah Time, edisi yang terbaru itu bicara tentang troll di dalam internet. Mengapa budaya internet membuat kita menjadi saling membenci, saling menyebar kemarahan dan diskriminasi dan rasis. Lalu haruskah kita melarang teknologi seperti itu? Nanti dulu, tidak semua ilmuwan itu tidak lepas dari bias, tidak lepas dari takayul. Nanti kita akan masuk ke sana apa yang terjadi, yang berlangsung di Mahkamah Agung sekarang. Apakah berarti semua anggota masyarakat perlu menjadi ilmuwan dan menjalankan detail-detail metodologi seperti ilmuwan di laboratorium? Tentu tidak. Dan panitia sama sekali tidak bermaksud itu. Jadi sesudah menimbang-nimbang dalam waktu yang singkat, saya akhirnya memilih untuk lebih sederhana, berpikir, bersikap, bertindak masuk akal, reasonable. Umumnya kita mengerti apa itu masuk akal. Kalau kita dapat kabar tentang sesuatu kejadian yang umum, yang sesuai dengan peristiwa sehari-hari, masuk akal kita percaya. Kita kaget loh, orang yang kita kira jujur baik kok ternyata koruptor, kita kaget. Kita mendengar gempa bumi, gunung meletus, kaget, prihatin. Tetapi ya masuk akal percaya kabar itu. Sebaliknya, masuk akal bahwa kita tidak langsung percaya. Misalnya mendapat kabar yaitu muncul 2 bulan di langit. Telepon genggam itu bisa membantu kita memasak jagung beleduk, popcorn. Tuh, tidak langsung percaya kita. Coba dulu sendiri kalau perlu. Nah, atau ada hantu di lift lantai 13 rumah sakit atau di lantai 4 karena lantai 4 itu umumnya kamar mayat. Sesudah memeriksa ke sana kemari baru kita oh ya itu kabar burung, kabar bohong atau takayul. Nah, apa yang disebut takayul? Takayul itu adalah kepercayaan atau praktik tentang hal ihwal yang hanya ada di dalam khayalan. Dulu kalau bicara takayul itu kita langsung ya tadi setan gundul, genderuwo, segala macam. Tapi di zaman kita sekarang di negeri ini takayul itu macam-macam. Macam-macam. Kita lihat nanti. Jadi bukan lagi hanya sakti dan bertuah. Bertuahnya itu dalam proses kita mengejar demokrasi ternyata. Dia punya tuah yang lain gitu. Jadi kita ubah saja definisi takayul, minta KBBI untuk ganti itu. Dan takayul itu muncul karena ketidaktahuan, karena tidak kenal, tapi terutama karena rasa takut. Takayul itu lalu menghubungkan satu kejadian yang tidak berhubungan. Entah karena tidak tahu, entah karena takut. Ilmu pengetahuan adalah salah satu cara untuk mengetahui. Saya sebut salah satu cara berarti dia tidak mengetahui segala-galanya. Memang tidak bisa dan bukan itu tujuannya. Ada realitas yang tidak bisa dijangkau oleh ilmu.